Sebuah simpul jalur bus antar kota di pinggiran Surabaya, pagi itu seperti biasa dipenuhi suara klakson, teriakan kernet, dan deru mesin tua. Tapi di balik keramaian itu, ada satu nama yang membuat semua orang menunduk dan membungkam, Arya Ompong. Dengan tubuh tambun, bekas luka di pipi kiri, dan deretan gigi depan yang ompong, ia dikenal sebagai penguasa terminal yang tak segan mengangkat golok bahkan untuk uang receh. Arya tak pernah berjalan sendiri. Di belakangnya, 4 anak buah setia mengikut, Kemet, si kurus berparang, Doyok, mantan narapidana pembunuhan, Gimbal, preman kelahiran Lamongan yang gemar menyiksa, dan Wandi, si muka datar yang dikenal bisu tapi brutal. Mereka bergerak seperti kawanan serigala lapar, memalak sopir, mengobrak-abrik lapak pedagang kecil, dan menjadikan terminal sebagai kerajaan tanpa hukum. Pagi itu, seorang sopir bus berkaos lusuh berani mengeluh soal jatah preman yang makin besar. Arya tertawa, kemudian menendang sang sopir hingga terguling di aspal panas. "Ini tanah gue, terminal ini hidup dari uang lo semua. Jangan coba-coba main suci di sini," teriaknya sambil menyumpahi, disaksikan puluhan orang yang hanya bisa diam. Beberapa merekam diam-diam, tapi tak satu pun berani melawan. Pedagang kopi tua yang biasa berdagang di pojokan terminal pun tak luput dari kekejaman mereka. Gerobaknya disiram air panas hanya karena tak mampu membayar uang keamanan. Wanita itu hanya bisa menangis, memeluk termos kopinya yang retak. Arya meludah ke tanah dan berkata dingin, "Kalau gak kuat, pulang kampung, Mak." Meski kekuasaan itu tampak mutlak, ada aroma ketakutan dalam setiap langkah Arya. Ia seperti tahu, cepat atau lambat, semua yang dibangun dari kekerasan akan hancur. Tapi egonya terlalu besar untuk peduli. Ia hanya ingin satu, rasa takut orang-orang sebagai bahan bakar kuasanya. Namun tak ada yang menyangka, hari itu, dari ujung lorong terminal, muncul sosok asing. Seorang wanita parubaya, berkerudung abu-abu, melangkah pelan dengan tas jinjing dan tatapan tenang. Tak ada yang mengenalnya, tapi langkahnya membawa aura berbeda. Mata Arya sempat melirik, lalu tertawa, "Heh, siapa tuh? Mau jual jamu apa minta dipalak?" Wanita itu tak menjawab, ia hanya melihat sekeliling, seolah mengenali tempat yang pernah ia datangi di masa lalu. Beberapa sopir tua tertegun, seperti melihat bayangan dari masa silam. Seseorang berbisik lirih, "Itu, mirip Bu Rini, Sri Kandi Bas Pantura tahun 90-an. Arya tak peduli, dunia terminal ini miliknya. Ia tak tahu, langkah kecil wanita itu adalah awal dari akhir kekuasaannya. Dan bahwa nama, Bu Rini, akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Langkah Bu Rini menyusuri lorong terminal seperti aliran air yang tenang tapi dalam. Tak ada yang tahu siapa dia, kecuali beberapa sopir tua yang kini mulai berbisik satu sama lain. Ia menaruh tas kecil di bangku tua dekat pos keamanan yang kosong, lalu memandang ke sekeliling. Tatapannya menembus debu, asap knalpot, dan kekacauan yang dibuat Arya Ompong dan kroninya. Seolah-olah ia sedang menilai, mengingat, dan meratap dalam diam. Arya masih tertawa bersama anak buahnya, mencemooh wanita yang berjalan tanpa rasa takut di hadapan mereka. "Kayaknya ini emak-emak gak tahu aturan terminal ya. Sini dulu Bu, bayar pajak jalan dulu, hahaha," teriak Doyok sambil menghampiri Bu Rini dengan gaya sok gagah. Tapi wanita itu tak bergeming. Ia hanya menatap Doyok lurus-lurus dengan sorot mata yang dalam dan penuh wibawa, membuat langkah Doyok spontan terhenti setengah jalan. Bu Rini kemudian berdiri dan membuka tasnya. Bukan untuk mengambil dompet, tapi lembaran kertas lusuh bertuliskan ayat suci dan sebuah buku catatan kecil. Ia meletakkannya di atas meja kayu tua dan mulai merapikan sekitarnya. Terminal itu, dulunya adalah tempat dia berdagang kopi kecil-kecilan setelah berhenti dari dunia sopir. Dan sebelum itu, tempat di mana ia menjadi legenda. Beberapa kernet muda yang tak tahu apa-apa mulai mencibir. Tapi seorang sopir tua mendekat dan berkata pelan, "Kalian gak tahu siapa dia. Dulu waktu kita masih bawa bus Colt Diesel, dia yang ngelindungin kita dari rampok tol. Ilmunya sakti, tangannya bisa patahin golok, bro." Bisik-bisik itu menyebar cepat, seperti angin yang membawa aroma petir sebelum hujan badai turun. Kemet mendekat, wajahnya bingung. "Bos, ini beneran Bu Rini, yang dulu bisa nyetir dari Semarang ke Surabaya sambil ngaji di dashboard." Arya mengernyit, merasa terganggu. Apapun itu, kalau dia ganggu aliran duit kita, singkirkan.
Katanya kasar, tapi di dalam hatinya, entah mengapa, ada rasa tak nyaman yang mulai tumbuh, seperti semut yang menggigit di balik baju besi. Sore menjelang, Bu Rini mulai berbicara kepada beberapa pedagang dan sopir. Ia tidak berceramah seperti ustadz di mimbar, hanya berbagi cerita tentang hidup di jalanan, kehilangan suami saat kecelakaan, dan bagaimana ia menemukan ketenangan lewat sabar dan zikir. Suaranya pelan, namun menggugah. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Arya yang melihat itu dari jauh mulai gelisah. Pengaruh wanita itu terasa seperti api kecil yang membakar perlahan di tengah ladang kering. Ia memukul tiang besi dengan tongkat kayu dan berteriak, "Mulai besok, siapapun yang kumpul sama dia, bayar double. Gue gak peduli siapa dia dulu." Tapi malam itu, ketika terminal mulai sepi, dan suara azan maghrib menggema, Bu Rini masih duduk di bangku kayu dengan senyum tenang. Di hadapannya, seorang anak kecil menyimak kisahnya. Sementara dari balik truk tua, sepasang mata mengawasi dengan penuh waspada, Arya Ompong, untuk pertama kalinya, merasa tak berkuasa. Malam menyelimuti terminal Bungkul Raya. Suasana yang biasanya gaduh oleh suara motor dan teriakan preman kini sedikit lebih hening. Beberapa sopir duduk berkelompok, membicarakan hal yang tak mereka duga akan muncul kembali. Nama Rini, legenda yang selama ini hanya hidup dalam cerita warung kopi. Sementara di sudut bangku terminal, Bu Rini menyalakan lampu kecil dan menulis sesuatu di buku catatannya, seperti sedang mengabadikan ingatan. Di tengah obrolan sopir tua, muncullah Pak Karno, mantan kernet yang kini menjadi tukang tambal ban. Ia membawa serta lembaran koran tahun 1997 yang sudah menguning, dilaminasi seadanya. Di sana terpampang foto seorang perempuan muda mengemudikan Baspo Dewa Jaya sambil tersenyum gagah. Rini, sopir wanita pertama yang menaklukkan lintas Pantura saat era penuh bajingan jalanan. Dia dulu ditakuti rampok, ditantang preman, tapi gak pernah goyah. Ilmu, rawa langitnya bikin satu geng pemalak di alas roban kabur gak berani balik, kata Pak Karno dengan suara pelan tapi dalam. Beberapa pemuda sopir muda yang mendengarnya hanya menatap kosong, tak percaya bahwa wanita berjilbab yang kini duduk diam itu dulunya petarung jalan sejati. Arya Ompong duduk di pojokan warung, mendengar semua cerita itu dari kejauhan. Tangan kanannya menggenggam gelas kopi sampai nyaris retak. Jadi dia itu, yang dulu bikin preman roban gemeteran. Gumamnya dengan nada tak percaya. Tapi egonya segera menutupi ketakutan yang mulai merayap. Itu dulu, sekarang dia cuma emak-emak tua yang jual ceramah. Tengah malam, Arya mimpi buruk. Ia bermimpi melihat dirinya berdiri di tengah jalan tol gelap, dikejar bayangan wanita bersorban merah dengan tongkat api. Bayangan itu menyentuh dadanya dan membuat tubuhnya membeku. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan untuk pertama kalinya, wajah bengis Arya memancarkan rasa takut yang nyata. Keesokan harinya, Bu Rini kembali duduk di bangkunya, ditemani beberapa ibu pedagang. Mereka mengaji pelan, tanpa pengeras suara, tanpa paksaan. Namun aura tenangnya perlahan mengubah wajah terminal. Sampah mulai dikumpulkan. Seorang sopir muda yang semula urakan mulai bantu dorong gerobak pedagang yang rusak. Sebuah perubahan kecil, tapi nyata. Di sisi lain, Arya mulai merasakan tekanan. Pendapatan, setoran, dari preman turun drastis. Banyak sopir yang mulai berani berkata tidak. Bahkan, dua dari anak buahnya, Wandi dan Kemet, terlihat mengobrol dengan Bu Rini diam-diam. Bagi Arya, itu pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Dengan amarah menggelegak, Arya menggenggam sebilah pisau pendek di balik jaketnya. Ia berdiri, menatap bangku tempat Bu Rini duduk, dan berkata dengan suara pelan tapi penuh dendam, kalau bukan duit yang bisa bikin dia pergi, mungkin rasa takut akan mengusirnya. Pagi itu, matahari baru naik ketika Arya Ompong dan anak buahnya berjalan ke arah warung kecil tempat Bu Rini biasa duduk. Mereka datang tidak dengan teriakan, tapi dengan langkah perlahan dan wajah penuh niat buruk. Arya menyuruh Doyok dan Gimbal menjaga sisi kanan dan kiri, sementara ia sendiri melangkah langsung ke depan meja Bu Rini. Para sopir dan pedagang yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menggeleng, takut peristiwa buruk akan terjadi. Bu Rini sedang menyusun botol air minum dan beberapa lembar selebaran ceramah ketika Arya menghantam meja kayu itu dengan tongkat besi. Sudah cukup ya, Bu. Dari kemarin saya lihat ibu makin besar kepala. Terminal ini punya aturan, kalau mau dagang, ceramah, atau sekadar duduk-duduk, bayar. Ucap Arya dengan nada kasar dan mata menyala.
Bu Rini menatap wajah bengis Arya tanpa gentar. Sorot matanya tajam, tapi tetap tenang. Ia tidak merespons dengan kemarahan. Hanya berkata lembut, "Jangan kau kira suara keras adalah tanda kuasa. Kadang yang paling tenang itulah yang paling dalam ilmunya, nak." Kalimat itu membuat Arya sejenak tercekat. Ia tak menyangka lawannya bisa begitu santai dalam tekanan. Melihat Arya terdiam, Gimbal ikut maju dan mendorong meja Bu Rini hingga botol-botol jatuh dan pecah. Air menggenang di lantai. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil, tapi Bu Rini tetap tidak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, lalu mengusap air yang mengalir dengan tangan. Air ini saksi, bahwa kelak yang menumpahkan kezaliman akan terendam oleh dosanya sendiri, bisiknya lirih. Arya tak terima dipermalukan di depan umum. Ia mengangkat tongkatnya hendak memukul meja sekali lagi, tapi entah kenapa, tangannya terasa berat. Seperti ada gaya tak terlihat yang menahan. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia melirik ke tangan Bu Rini yang sedang memegang tas kecilnya. "Ini pasti ilmu-ilmu dukun," gumamnya ketakutan, lalu buru-buru mundur. Doyok yang berdiri di belakang justru merasakan tengkuknya panas seketika. Ia spontan menamparkan lehernya sendiri, berpikir ada lebah atau binatang kecil. Tapi tak ada apa-apa. Gimbal mulai mundur perlahan, menyadari suasana berubah. "Bos, gue gak enak nih, perempuan ini beda," bisiknya ke Arya. Namun harga diri Arya terlalu tinggi untuk mundur sekarang. Ia memaksa tertawa, lalu meludah ke tanah. "Oke Bu Rini, hari ini gratis. Tapi besok-besok, saya anggap ibu musuh kalau tetap di sini. Gak ada legenda, gak ada cerita masa lalu yang bisa makan nasi gratis di terminal saya," katanya lantang. Bu Rini hanya tersenyum tipis, lalu menjawab tenang, "Dan saya anggap kamu masih anak kecil yang tersesat. Tapi jangan takut, anak yang tersesat selalu punya jalan pulang, kalau masih mau mencari." Kata-katanya menggema di hati banyak orang, meninggalkan goresan yang dalam, terutama bagi Arya, yang untuk pertama kalinya, merasa kehilangan kendali atas rasa takut yang dulu ia sebarkan sendiri. Malam tiba di terminal Bungkul Raya dengan hawa ganjil yang merayap perlahan. Langit, tampak kelam tanpa bintang, dan angin yang berembus membawa aroma getir seperti tanah basah tercampur darah lama. Di pojokan terminal, Arya Ompong duduk bersama Doyok dan Gimbal. Wajahnya muram, pandangannya kosong menatap lantai retak di bawah kakinya. Tapi dalam hatinya, dendam membara. Harga dirinya telah diinjak oleh seorang perempuan tua di depan orang banyak, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Sudah malam, kita obrak-abrik saja tempatnya. Hancurkan semua barangnya, bakar kalau perlu," geram Arya sambil memberikan kode ke Doyok. "Tapi jangan sentuh dia, belum saatnya." Gimbal tertawa kecut, "Preman kayak kita takut sama emak-emak. Gila nih." Namun ucapan itu menggantung di udara, tak ada yang benar-benar yakin dengan keberanian mereka malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka bertiga menyelinap menuju warung kecil Bu Rini yang terletak di sudut terminal. Tempat itu tampak sepi, hanya ada lampu minyak redup menyala dari dalam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Doyok membuka pintu pelan-pelan, sementara Arya berdiri di luar sebagai penjaga. Tapi baru saja kaki mereka menginjak ambang pintu, hawa panas seperti bara membakar telapak kaki mereka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh rendah dari dalam warung, seperti suara guntur yang ditelan tanah. Lampu minyak padam dengan sendirinya. Ruangan berubah gelap gulita. Doyok panik dan mundur, namun kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh telentang dan menjerit. Dari kegelapan, terdengar suara desisan seperti ular, lalu cahaya merah samar muncul membentuk bayangan seorang wanita bersorban merah dengan mata menyala tajam. Arya yang berdiri di luar merasakan tubuhnya membeku. Ia tak bisa bergerak. Dari kejauhan, ia melihat sosok Bu Rini berdiri di ambang pintu, meski logikanya menolak, bukankah dia tidur di masjid malam ini? Bayangan itu tidak bicara, hanya menatap. Dan dalam tatapan itu, Arya melihat dirinya, kecil, ketakutan, duduk di pojok rumah saat ibunya dipukuli rentenir karena tak mampu membayar utang. Trauma lama itu menyeruak tanpa permisi. Gimbal menjerit seperti kesurupan, memukul-mukul kepalanya sendiri sambil terjatuh dan menggigit tanah. Doyok lari membabi buta hingga menabrak gerobak dan pingsan di tempat. Sementara Arya, dengan seluruh keberanian yang tersisa, memaksa tubuhnya mundur perlahan. Saat matanya beradu dengan mata bayangan Bu Rini, ia merasa seperti terhisap ke dalam pusaran rasa bersalah yang tak berujung. Ketika fajar menyingsing,
warga terminal menemukan Doyok dan Gimbal dalam keadaan linglung. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar, dan tak henti-hentinya bergumam ketakutan. Sementara Arya, menghilang entah kemana. Bu Rini kembali duduk di warungnya, tenang, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi mereka yang melihat senyumannya pagi itu tahu, sesuatu yang besar sedang dimulai. Sejak malam itu, cerita tentang bayangan merah dan mata menyala menyebar cepat di kalangan terminal. Preman-preman kecil mulai menghindari area Bu Rini. Beberapa sopir berani menyapa beliau, bahkan membantu bersih-bersih tanpa diminta. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman, hanya dengan aura dan ketenangan, Bu Rini mulai merebut kembali terminal dari genggaman kegelapan. Pagi itu, terminal Bungkul Raya terasa berbeda. Udara lebih tenang, tak ada suara bentakan preman, dan langkah para sopir tampak lebih ringan. Meski cerita tentang bayangan merah dianggap hanya mitos oleh sebagian orang, wajah pucat Doyok dan Gimbal yang masih enggan berbicara membuat kisah itu terasa nyata. Arya Ompong sendiri belum kembali sejak malam penuh teror itu, dan ketidakhadirannya mulai memunculkan keberanian kecil di hati banyak orang. Di sisi warung kecil, Bu Rini tetap beraktivitas seperti biasa. Ia menyalami satu persatu pedagang yang lewat, menyapa sopir dengan senyum tulus, dan menggelar sajadah tipis untuk mengaji sebelum membuka dagangan. Tak ada yang berubah dari dirinya, namun semua orang tahu, dia bukan sekadar wanita tua biasa. Sosoknya membawa keteduhan, sekaligus ketakutan bagi mereka yang punya dosa. Siang menjelang, seorang pemuda bertubuh kurus dengan wajah keras dan tato di leher mendekati Bu Rini. Namanya Imam, salah satu preman junior di bawah Arya yang sejak kecil tumbuh di lingkungan terminal. Namun hari itu, langkahnya tak segarang biasanya. Ia membawa sekantong plastik berisi air mineral dan duduk di bangku dekat warung Bu Rini. "Bu, ini saya bawa air. Buat ibu," ucapnya pelan, seperti anak kecil minta maaf. Bu Rini menoleh, menatap Imam dalam-dalam. Matanya menyipit, mencoba mengingat. "Kamu, Imam kecil, anak Bu Yayah, yang dulu suka bantu saya bersihin kaca bas." Imam terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Bu, saya dulu sering ikut ibu keliling. Tapi setelah ibu hilang dari terminal, hidup saya hancur, saya ikut Arya, jadi begini." Bu Rini tersenyum, lembut tapi penuh luka. Ia menepuk pundak Imam pelan. "Kamu belum hancur, nak. Orang yang merasa sesat, tapi masih punya niat pulang, itu tandanya hatinya belum mati." Imam menunduk, menggigit bibirnya sendiri, menahan air mata yang tak tertahan lagi. Di tengah hiruk-pikuk terminal, seorang preman kecil menangis di hadapan seorang perempuan tua, dan tidak ada yang menertawakannya. Setelah itu, Imam mulai sering duduk bersama Bu Rini. Ia membantu menyapu halaman kecil, mengangkat galon air, bahkan kadang membantu sopir mengatur parkir. Perubahan kecil yang diam-diam disaksikan oleh preman-preman lain yang mulai bertanya-tanya, apa benar wanita itu bisa mengubah orang? Atau lebih dalam lagi, apa yang sebenarnya ia miliki? Kabar tentang Imam yang mulai bertaubat, sampai ke telinga Kemet dan Wandi. Mereka awalnya sinis, tapi melihat sendiri bagaimana Imam kini lebih dihargai oleh para sopir ketimbang saat ia memalak, membuat hati mereka mulai bimbang. Terlebih saat mereka ingat, dulu mereka juga diselamatkan oleh seorang sopir wanita dari perampokan di jalur Pantura. Dan kini, semua kepingan masa lalu itu seperti mengarah pada satu nama, Rini. Sementara itu, jauh di balik terminal, di lorong gelap antara kontainer tua, Arya Ompong duduk menyendiri. Matanya merah, wajahnya letih, dan dadanya sesak oleh amarah yang belum bisa ia lepaskan. Ia mendengar anak buahnya mulai membelot, mendengar nama Bu Rini dielu-elukan. Tapi lebih dari itu, ia mendengar suara ibunya dalam mimpi, memanggilnya, menangis, dan menyebut nama yang dulu ia kubur dalam-dalam. "Arya, pulanglah, nak." Malam kembali menutupi terminal Bungkul Raya, tapi kali ini bukan karena gelapnya langit, melainkan karena hati yang mulai goyah. Di sebuah gudang kosong belakang terminal, Arya Ompong akhirnya muncul setelah 3 hari menghilang. Wajahnya kusut, mata merah sembab, dan tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang terus dipendam. Di hadapannya, berdiri 3 anak buah yang tersisa, Gimbal, Kemet, dan Wandi. Namun suasana yang dulu penuh loyalitas kini terasa hambar. Dulu, terminal ini tunduk. Semua orang gemetar waktu dengar nama gue. Sekarang, hanya karena satu emak-emak tua,
kalian semua berubah jadi cacing. Raung Arya dengan suara serak. Kemet hanya menunduk, sementara Wandi mencuri pandang ke Gimbal yang tampak tak berani menatap langsung mata bosnya. Mereka tahu Arya masih berbahaya, tapi di hati kecil mereka, kebesaran Burini telah mengguncang kepercayaan terhadap kekuasaan semu yang selama ini mereka junjung. Imam sudah nyerah. Besok siapa? Kalian. Arya menuding wajah Kemet dan Wandi. Kalau kalian mau ikut jadi budak ceramah itu, pergi sekarang. Tapi kalau masih punya harga diri, kita lawan. Kita usir dia, malam ini juga, katanya sambil menghempaskan kursi besi ke dinding hingga pecah. Namun tak ada yang menjawab. Hening menyelimuti gudang tua itu. Bahkan Gimbal yang dikenal brutal hanya mengangkat bahu pelan. Bos, gue udah gak yakin. Gue masih trauma malam itu. Bayangan merah itu nyata, bos. Gue gak mau mati konyol. Suara Gimbal pelan, tapi mengguncang Arya seperti pukulan keras ke dada. Ia menatap Gimbal dengan tatapan buas, tapi tak bisa menyembunyikan rasa goyahnya. Arya melangkah ke depan, memegangi leher bajunya sendiri. Kalian semua pengecut. Kalau begitu, gue sendiri yang akan habisin dia. Burini pikir dia pahlawan. Dia gak lebih dari hantu masa lalu yang harus dibungkam. Matanya memerah, dan di sela-sela omelannya, tangannya merogoh saku kecil. Di sana ada benda yang sejak dulu ia simpan, potongan tali pinggang ibunya yang dulu bunuh diri karena ulah rentenir. Dendam itu kini meletup kembali, dan Burini dianggap sebagai pengganti semua trauma masa kecilnya. Kemet mendekat pelan. Bos, dengerin dulu. Gue juga dulu punya dendam, tapi Ibu Rini itu beda. Dia bukan cuma sopir tua. Dia bisa bikin orang kayak Imam berubah. Bahkan anak-anak terminal sekarang mulai ngaji. Gue ngerasa terminal ini lebih damai tanpa kita palat tiap hari. Kata-kata itu membuat Arya menatap Kemet dengan mata merah membara. Tanpa berkata apa-apa, Arya meninju tembok gudang hingga tangannya berdarah. Ia lalu tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar getir. Baik, kalian semua udah gak setia. Gue gak butuh siapa-siapa. Malam Jumat nanti, gue datengin dia sendiri. Kalau perlu, gue datang sama yang bisa benar-benar ngusir setan itu. Katanya penuh amarah sambil meninggalkan gudang. Dari balik bayang-bayang terminal, malam itu, terdengar satu kabar aneh yang menyebar diam-diam. Arya Ompong akan mencari orang pintar, seseorang yang bisa mengalahkan kekuatan spiritual Burini. Dan untuk itu, ia harus pergi ke tempat yang dulu ia hindari, petilasan di Gunung Penanggungan, tempat ia pernah berikrar untuk tidak kembali karena mimpi buruk masa lalu. Tapi kali ini, dendam mengalahkan segalanya. Pagi Jumat itu, suasana terminal Bungkul Raya terasa berbeda. Awan mendung menggantung berat di langit, seolah alam pun menahan napas. Di tengah lapangan kecil dekat pangkalan bas, tikar-tikar digelar, dan para pedagang serta sopir mulai berdatangan. Burini, dengan kerudung putih bersih dan suara lembutnya, berdiri di hadapan mereka. Hari ini, ia tidak hanya membuka warung atau menyapu halaman, hari ini, ia akan berdakwah secara terbuka. Suara Burini tak pernah lantang, tapi menembus hati. Banyak dari kita dibesarkan di jalan, hidup keras, makan dari peluh dan kadang dari kelicikan. Tapi jalan ini bukan kutukan. Jalan ini bisa jadi ladang pahala, kalau kita arahkan benar. Ucapannya seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Bahkan beberapa preman kecil yang masih berdiri di balik truk mulai mendekat, pura-pura merokok, tapi sebenarnya menyimak dengan serius. Imam duduk di barisan depan, menunduk dalam-dalam. Di sebelahnya, Kemet dan Wandi ikut diam, mencoba menyembunyikan rasa haru yang perlahan menyelinap ke dada mereka. Beberapa sopir tua bahkan menangis perlahan. Bukan karena Burini berceramah tentang dosa, tapi karena mereka merasa dimaafkan, diterima, tanpa syarat. Itu dakwah yang bukan hanya bicara, tapi menyentuh luka yang tak pernah sembuh. Namun di balik semua itu, sebuah kekacauan perlahan tumbuh. Arya Ompong, yang kini kembali dari Gunung Penanggungan, mengintai dari kejauhan. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, tapi matanya menyala seperti bara. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan tatapan kosong dan langkah menyeret, seorang dukun sepuh yang katanya bisa memanggil angin, membangkitkan rasa takut, dan menghancurkan lawan tanpa menyentuhnya. Burini berhenti sejenak saat merasakan hawa dingin menyusup ke kulit. Matanya menatap jauh ke arah lorong terminal, dan di sana, ia melihat Arya. Bukan dengan tongkat atau ancaman,
tapi dengan aura yang lebih gelap, lebih menusuk. Beberapa burung tiba-tiba berterbangan dari atap terminal. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Alam seperti tahu, badai sedang mendekat. Namun Burini tidak mundur. Ia melanjutkan ceramahnya dengan suara lebih tegas. Kita semua pernah salah, tapi jangan biarkan kesalahan membuat kita jadi budak dendam. Karena dendam, hanya akan mengubur jiwa dalam kematian sebelum ajal. Kalimat itu seperti anak panah yang langsung menghantam dada Arya. Ia melangkah maju, namun si dukun menahan tangannya dan berbisik, belum saatnya. Dari balik kerumunan, Imam berdiri dan menatap Arya dengan berani. Bang, cukup, lihat kami, Bang, kita gak mau hidup dalam takut terus. Ibu Rini bukan musuh, dia ibu kita semua, teriaknya dengan suara gemetar. Arya menggertakkan giginya, dendam, rasa malu, dan kehancuran harga diri menari di kepalanya. Tapi sorot mata Imam, begitu jujur, begitu menusuk, hingga membuat hatinya goyah sesaat. Hari itu, dakwah Bu Rini berakhir dengan salam dan pelukan antar warga terminal. Namun di kejauhan, langit semakin gelap. Dendam yang belum selesai, kini dipersenjatai ilmu hitam. Dan pertempuran besar antara cahaya dan kegelapan, antara jalan pulang dan jalan sesat, tinggal menunggu waktu meledak. Malam tiba di terminal Bungkul Raya dengan ketegangan yang menguap dari setiap celah aspal. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan langit menggantung tanpa suara. Para sopir memilih menginap di dalam bus, dan pedagang menutup warung lebih awal. Mereka semua tahu, malam ini bukan malam biasa, malam ini, Arya Ompong akan datang membawa dendam. Di warung kecil yang kini menjadi tempat dakwah dan keteduhan, Bu Rini duduk menghadap kiblat, wiridnya terus bergema lembut. Di sampingnya, Imam dan Kemet berjaga, meski mereka tahu, tubuh mereka takkan mampu menahan serangan Arya dan dukun yang ia bawa. Tapi mereka percaya satu hal, Bu Rini bukan wanita biasa. Dan malam ini, mereka akan melihat sisi yang selama ini hanya hidup dalam cerita lama, ilmu rawa langit. Tepat pukul 11 malam, langkah kaki Arya menggema di pelataran terminal. Ia mengenakan pakaian hitam, dengan sorban merah di leher. Di belakangnya, dukun tua itu melangkah pelan, membawa kantong kain hitam berisi kemenyan dan tanah kuburan. Aroma menyengat menyebar ke seluruh terminal. Imam yang melihat dari jauh segera berdiri, tubuhnya gemetar, tapi tak melangkah mundur. Bu Rini, teriak Arya lantang, matanya membara. Keluar, hari ini gue habisin semua cerita masa lalu yang lo banggakan. Lo bukan legenda, lo cuma ibu tua yang sok suci. Suaranya menggema, mengguncang tiang-tiang besi terminal. Bu Rini keluar perlahan dari warung, berdiri tenang di bawah cahaya lampu terminal yang mulai meredup sendiri. Arya, ucap Bu Rini pelan. Kemarahanmu bukan padaku, kau marah pada masa lalumu. Pada rasa kehilangan, pada luka yang tak pernah sembuh. Tapi memanggil setan, bukan jalan pulang, nak. Kata-kata itu membuat wajah Arya berubah. Ia ragu, sejenak, tapi dukun di sampingnya mulai merapal mantra. Angin menderu, daun-daun berterbangan, cahaya lampu padam serentak. Lalu, dari tanah di sekitar Bu Rini, muncul kabut putih yang berputar perlahan. Imam dan Kemet mundur beberapa langkah. Kabut itu kemudian naik, membentuk pusaran di atas kepala Bu Rini. Matanya terpejam, tangannya terangkat ke langit. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh dari atas, bukan suara hujan, tapi suara seperti guntur ditelan bumi. Ilmu rawa langit telah bangkit. Dukun itu gemetar, mantranya terhenti. Ia mundur satu langkah. Ini bukan ilmu biasa, gumamnya. Tapi Arya, yang dikuasai dendam, sudah kehilangan kendali. Ia berlari ke arah Bu Rini sambil membawa pisau pendek. Imam berteriak, Bu Rini. Namun sebelum pisau menyentuh tubuhnya, Bu Rini membuka mata, dan dalam sorot mata itu, seluruh dunia seolah membeku. Angin berputar kencang di sekitar Arya. Tubuhnya terangkat setinggi 1 meter lalu terhempas ke tanah dengan keras. Pisau mental jauh. Tubuhnya menggeliat di lantai, tidak luka, tapi seluruh persendiannya seperti lumpuh. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berdaya. Dukun itu melarikan diri, meninggalkan Arya tergeletak sendiri, dikelilingi kabut tipis dan tatapan tajam seorang wanita yang memilih cahaya, bukan amarah. Subuh menjelang, kabut di terminal Bungkul Raya mulai menghilang, digantikan cahaya tipis matahari yang malu-malu menembus langit kelabu. Di tengah lapangan terminal,
Arya Ompong masih tergeletak. Tubuhnya kaku, tapi jiwanya terguncang hebat. Di benaknya, gambaran demi gambaran masa lalu muncul, ibunya yang menangis saat rumah mereka digusur, dirinya yang kecil bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dan amarah yang tumbuh tanpa arah sejak saat itu. Para sopir dan pedagang mulai berdatangan. Mereka tertegun melihat Arya yang dulu begitu ditakuti, kini terbaring tak berdaya, seperti anak kecil yang tersesat. Beberapa mendekat pelan, tapi tak ada yang berani bicara. Imam dan Kemet segera menghampiri, dan dengan sigap mereka mengangkat tubuh Arya ke warung Burini. Tak ada kata hinaan, tak ada caci maki. Yang tersisa hanyalah tatapan iba dan harapan. Burini menyambut mereka dengan wajah tenang. Ia menyiapkan air hangat, lalu menyeka wajah Arya perlahan. "Kau tidak kalah, Arya," katanya lembut. "Kau hanya sedang diajak Tuhan melihat ke dalam hatimu." Air mata menetes dari sudut mata Arya, tanpa suara. Bibirnya bergetar, ingin membantah, tapi yang keluar hanyalah isak yang selama ini ia pendam sejak kecil. Setelah beberapa saat, Arya memaksa duduk. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menopang tubuhnya sendiri. Kenapa lo gak habisin gue semalam?" Tanyanya lirih, nyaris tak terdengar. Burini hanya tersenyum. "Karena aku bukan musuhmu, nak. Aku cuma ibu dari banyak anak yang hilang arah. Kalau aku hancurkan kamu, sama saja aku membunuh harapan." Kata-kata itu seperti palu menghantam benteng keras di hati Arya. Ia menunduk, dan perlahan, ia sujud di lantai warung kecil itu. Bukan sujud karena sakit, tapi sujud karena seluruh dinding egonya runtuh. Ia menangis keras, memeluk kaki Burini. "Maafkan saya, Bu, saya jahat, saya sudah nyakitin banyak orang." Tangisnya membanjiri lantai, dan semua yang menyaksikan hari itu tak kuasa menahan air mata. Kemet, Imam, dan bahkan Gimbal yang muncul belakangan ikut bersimpuh. Mereka mengelilingi Arya, dan di sana, di tengah terminal yang dulu penuh kekerasan, terjadi pemandangan paling langka. Para preman bersujud, meminta maaf, menangis seperti anak-anak yang menemukan ibunya kembali. Dan Burini, dengan suara bergetar namun penuh kasih, hanya berkata, "Sudah, pulanglah. Kalian sudah terlalu lama tersesat." Hari itu, kabar pertobatan Arya Ompong menyebar ke seluruh sudut kota. Terminal Bungkul Raya berubah wajah. Tak lagi ada pungli, tak ada ancaman, dan para sopir mulai berani menyapa sesama dengan senyum. Tapi Burini tahu, ujian belum selesai. Karena menyembuhkan hati yang luka, butuh waktu dan kesabaran yang lebih dari sekadar ilmu, butuh cinta, dan keikhlasan yang tak mengenal balas. Beberapa hari berlalu sejak peristiwa sujud Arya Ompong di hadapan Burini. Terminal Bungkul Raya perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Para sopir kini datang bukan lagi dengan rasa takut, melainkan harapan. Pedagang kecil yang dulu sering dipalak mulai bisa membuka dagangan tanpa rasa cemas. Dan di tengah perubahan itu, Arya dan teman-temannya mulai merintis jalan baru, jalan yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya, jalan pertobatan. Arya duduk termenung di bangku kayu dekat warung Burini. Wajahnya kini tampak lebih tenang, walau bekas luka masa lalu masih terpancar jelas dari matanya. Di tangannya ada sapu lidi, dan di hadapannya, lapangan kecil yang biasa ia pakai untuk memalak kini ia bersihkan sendiri. Beberapa anak kecil berlarian di sekitar, dan salah satu dari mereka menyapanya, "Om Arya, sekarang jadi tukang sapu ya?" Arya tertawa kecil, air matanya menetes diam-diam. "Iya, nak, Om lagi belajar bersihin bukan cuma tanah, tapi juga hati." Di sisi lain, Imam, Kemet, dan Gimbal sibuk membantu pedagang mengangkat barang, mengatur parkir, dan bahkan mengatur jadwal tadarus selepas maghrib. Mereka yang dulu dikenal dengan julukan "Tiga Serigala Terminal", kini dipanggil dengan sebutan "Santri Jalanan" oleh para sopir. Burini hanya mengamati semua itu dengan senyum haru. Ia tahu, perubahan itu bukan karena takut, melainkan karena mereka akhirnya melihat cahaya. Namun tak semua orang menyambut perubahan itu dengan sukacita. Seorang oknum dari luar terminal, bernama Pak Murtad, seorang mantan pejabat kelurahan yang selama ini mengeruk keuntungan dari hasil keamanan terminal yang dikendalikan oleh Arya, mulai gerah. Uang setoran berhenti, para preman tak lagi tunduk, dan Burini, dengan caranya yang damai, telah merusak tatanan gelap yang ia bangun selama bertahun-tahun. "Kalau perempuan tua itu gak disingkirkan, kita bisa rugi besar. Terminal ini urat nadi kita," ujar Pak Murtad saat rapat bersama orang-orang bayaran dari luar kota.
Ia mulai merancang rencana untuk menghancurkan reputasi Burini, menyebar fitnah bahwa ia dukun berkedok penceramah, bahkan berencana menggiring massa untuk mengusirnya secara paksa. Mendengar kabar itu, Arya merasa darah lamanya mendidih. Tapi saat hendak bereaksi dengan cara lamanya, Burini menahannya. Arya, dendam tak bisa padamkan kebencian. Kau harus balas dengan kebaikan. Tapi bukan berarti kita diam. Kebenaran tak boleh dibiarkan diinjak. Kata-kata itu menusuk Arya lebih dari pukulan. Ia sadar, jalan tobatnya akan penuh ujian, dan ini adalah ujian pertamanya, melawan tanpa kekerasan. Arya mengumpulkan semua bekas anak buahnya. Di sebuah malam yang sunyi, mereka berunding bukan untuk merampok, tapi untuk menjaga. Mereka sepakat untuk tidak menyentuh satu pun lawan, tapi mereka akan berdiri sebagai perisai bagi Burini, dengan cara baru yang mereka pelajari, melayani, bukan menguasai. Dan di akhir malam itu, Burini berdiri di hadapan mereka semua, dengan cahaya rembulan menari di kerudungnya. Ia menatap wajah-wajah preman yang kini penuh tekad dan keinsafan. Kalian bukan mantan preman, katanya. Kalian adalah pelindung baru umat. Jangan bawa nama masa lalu, bawa cahaya masa depan. Hening, lalu pelukan dan tangis pecah tanpa suara. Sebuah babak baru akan dimulai, lebih sulit, lebih berbahaya, tapi juga lebih bermakna. Pagi itu, terminal Bungkul Raya mendadak gaduh. Di pintu masuk, sekelompok orang tak dikenal datang menggunakan mobil bak terbuka. Mereka bukan sopir, bukan pedagang, dan jelas bukan warga sekitar. Berbadan kekar, bertato, dan membawa spanduk bertuliskan, "Usir dukun berkedok ceramah." Mereka adalah massa bayaran Pak Murtad, sang dalang korup yang selama ini hidup dari kegelapan terminal. Di tengah lapangan, Burini masih duduk tenang sambil membacakan ayat-ayat pendek bersama anak-anak kecil. Namun suara teriakan dari arah gerbang mulai mendekat. Imam, Kemet, Gimbal, dan Arya segera berdiri di hadapannya, membentuk lingkaran perlindungan. Arya menggertakkan gigi, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang coba ia jinakkan. "Ibu, izinkan saya hajar mereka," bisiknya lirih. Tapi Burini hanya menggeleng pelan. "Tidak, Arya, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang tetap berdiri, saat kebaikan diuji." Kata-kata itu membuat Arya tercekat. Jauh di dalam, ia tahu, ini bukan lagi pertempuran jalanan, melainkan pertarungan jiwa, antara yang bersih dan yang kotor, antara masa lalu dan masa depan. Puluhan orang itu mendekat, meneriakkan fitnah keji. "Dukun, pembohong, dia bawa ajaran sesat." Teriakan itu menggema, namun warga terminal mulai berdiri satu persatu di sekitar Burini. Para sopir, pedagang, tukang parkir, bahkan anak-anak. Mereka membentuk lingkaran kedua. Imam berteriak, "Ibu Rini bukan dukun. Dia guru kami saksi hidupnya." Massa mulai mendorong. Salah satu dari mereka melempar batu ke arah Burini, tapi batu itu dipukul jatuh oleh tangan Arya. Wajahnya memerah, tapi ia tetap tak bergerak menyerang. "Saya pernah jadi iblis di tempat ini," teriaknya keras. "Tapi ibu ini, membuat saya jadi manusia. Kalau kalian mau lewat, injak dulu dada saya." Suaranya menggetarkan seluruh terminal. Pak Murtad yang berdiri jauh di atas mobil pickup mulai gelisah. Ia tak menyangka, Arya dan kawan-kawan yang dulu ia kuasai kini menjadi tembok kokoh. "Hancurkan saja mereka," teriaknya. Tapi sebelum massa sempat menyerang lagi, tiba-tiba datang iring-iringan polisi dan tokoh masyarakat yang sudah dihubungi oleh warga yang setia pada Burini. Mereka datang bukan dengan kekerasan, tapi dengan hukum dan bukti, dokumen korupsi dan bukti kejahatan Pak Murtad. Dalam hitungan menit, suasana berbalik. Polisi menangkap Pak Murtad di tempat. Massa bayaran bubar perlahan, sadar bahwa mereka diperalat. Dan di tengah lapangan itu, Burini hanya menunduk, berdoa pelan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bersorak, tidak menunjuk atau membalas. Ia hanya bersyukur bahwa kebenaran, jika dijaga dengan kesabaran, akan membuktikan dirinya sendiri. Arya duduk di samping Burini, menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena hari itu, ia benar-benar merasa menjadi manusia baru. Di pelataran terminal, di tempat ia dulu memalak dan memaki, kini ia bersujud, dan berjanji dalam hati, akan menjaga tempat ini, seumur hidupnya. Setelah penangkapan Pak Murtad, suasana terminal Bungkul Raya perlahan menjelma menjadi oase kedamaian. Tidak ada lagi teriakan ancaman, tak ada pemalakan,
dan tak ada wajah-wajah waspada di setiap sudut terminal. Pemerintah kota mulai turun tangan, memperbaiki fasilitas, mendirikan tempat istirahat layak untuk sopir, dan bahkan mendukung kegiatan dakwah yang digagas oleh Bu Rini dan para mantan preman. Terminal kini seperti rumah baru, rumah yang dibangun di atas puing-puing dosa masa lalu. Namun di balik kedamaian itu, Arya Ompong mulai bergulat dengan dirinya sendiri. Malam-malamnya kembali gelisah. Ia terbangun dengan keringat dingin, mimpi buruk tentang ibunya yang dulu meninggal karena tekanan utang terus menghantui. Dalam mimpi itu, ia selalu terlambat datang, hanya menemukan ibunya tergantung dengan secarik kain lusuh. Trauma itu tak pernah benar-benar hilang, dan kini, ketika semua orang memujinya sebagai simbol pertobatan, Arya merasa dirinya belum layak. Suatu malam, Arya duduk sendiri di bangku terminal, menatap langit yang kosong. Imam menghampirinya, membawa 2 gelas kopi. "Abang kelihatan kayak orang bingung," katanya sambil duduk. Arya tersenyum hambar. "Gue capek, Mam. Semua orang bilang gue udah berubah, tapi dalam hati gue, masih ada luka yang gak bisa sembuh. Kadang gue pengen marah lagi. Pengen ngebales dunia yang pernah bikin gue hancur." Imam menatapnya dalam-dalam. "Bang, luka itu gak akan hilang. Tapi itu bukan alasan buat balik jadi orang lama. Luka itu tanda kita pernah jatuh, tapi sekarang kita berdiri." Kalimat itu menamparkan Arya lebih dari pukulan manapun. Ia menatap Imam, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang dulu ia latih jadi preman, kini jadi guru hidupnya. Keesokan harinya, Bu Rini memanggil Arya ke warung kecilnya. Ia menyuguhkan teh hangat dan duduk di hadapannya dengan senyum damai. "Arya, kamu sudah menempuh jalan yang sulit. Tapi tahukah kamu, ujian terbesar bukan saat kamu jadi preman, tapi saat kamu jadi baik. Karena kebaikan itu lebih berat dijaga daripada keburukan yang dibiarkan." Kata-katanya menusuk seperti air jernih ke tanah kering. Arya menunduk, matanya basah. Bu Rini lalu menyerahkan selembar kertas kecil. "Ini alamat pesantren di luar kota. Pimpinannya adalah orang yang dulu jadi guru saya. Kalau kamu mau, datanglah. Bukan untuk lari, tapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Kadang, kita butuh keluar dari tempat yang menyelamatkan kita, agar bisa menyelamatkan orang lain." Arya menggenggam kertas itu erat, seperti memegang harapan terakhirnya. Malam itu, Arya menatap terminal Bungkul Raya dari kejauhan. Ia melihat Imam membantu pedagang, Kemet mengatur parkir, Gimbal mengajari anak-anak ngaji, dan Bu Rini duduk di beranda warung dengan senyum tenang. Ia sadar, tempat ini akan tetap baik walau tanpa dirinya. Dan mungkin, kini saatnya ia berangkat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai anak jalanan yang sedang mencari terang lebih dalam. Pagi itu, langit Bungkul Raya diselimuti kabut tipis. Arya berdiri di tepi terminal, mengenakan jaket lusuh dan membawa ransel kecil. Tatapannya menyapu tempat yang dulu ia kuasai dengan amarah, dan kini, ia tinggalkan dengan hati yang belajar rendah hati. Imam, Kemet, dan Gimbal berdiri mengantar, masing-masing dengan mata berkaca. "Bang, lo yakin pergi sendiri?" tanya Imam. Arya mengangguk, menahan getar suaranya. "Gue harus. Kalau enggak, luka ini gak akan pernah sembuh." Bu Rini menghampiri pelan, membawa bungkusan kecil berisi air zam-zam dan tasbih kayu. Ia menatap Arya seperti seorang ibu melepas anaknya merantau jauh. "Jalan ini bukan untuk kabur, Nak. Tapi untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya." Arya memeluk beliau dalam diam. Tak ada kata cukup untuk menggambarkan peran Bu Rini dalam hidupnya. Ia tak hanya membebaskan Arya dari dosa, tapi juga membangkitkannya dari kuburan jiwa yang lama tertanam dalam hati. Bas yang ditumpangi Arya akhirnya datang. Ia naik perlahan, lalu melambaikan tangan dari balik jendela. Terminal yang dulu jadi medan perang, kini mengantarnya menuju damai. Di sepanjang perjalanan, Arya memandangi ladang, gunung, dan kampung yang ia lewati dengan mata hening. Di dalam dadanya, ada rasa takut, tapi juga tekad untuk membuka lembaran baru, bukan sebagai preman, tapi sebagai pencari Tuhan. Setiba di pesantren kecil yang terletak di kaki Gunung Lawu, Arya disambut sederhana oleh seorang lelaki tua bersorban putih dengan senyum hangat. Namanya Kiai Abdullah, guru lama Bu Rini yang dulu pernah menjadi tentara sebelum akhirnya memutuskan mengabdi sebagai pendidik anak jalanan. "Kamu Arya?" "Iya," katanya lembut. "Saya sudah dengar semua tentangmu. Selamat datang, bukan di surga, tapi tempat untuk memperbaiki jalan menujunya." Hari-hari pertama, Arya kesulitan.
Ia harus bangun sebelum subuh, mencuci sendiri, belajar membaca Al-Quran yang dulu hanya ia dengar sebagai latar suara masjid saat mabuk. Tangannya yang dulu menggenggam celurit, kini menggenggam sapu, mencuci kamar mandi, dan menyuapi santri kecil yang yatim piatu. Setiap malam, ia duduk di aula mendengarkan ceramah dari Kiai Abdullah, bukan ceramah keras, tapi cerita-cerita sederhana tentang manusia dan cinta Tuhan yang tak pernah lelah memanggil anak-anaknya pulang. Di satu malam yang sepi, Arya duduk sendiri di bawah pohon beringin pesantren. Ia mengeluarkan selembar foto lama, ibunya yang tersenyum lelah di depan rumah kayu mereka. Air mata jatuh tanpa suara. Bu, Arya telat datang waktu itu. Tapi Arya gak akan telat berubah. Maafin Arya, di saat itulah, Arya merasakan angin lembut menyapu wajahnya, seperti pelukan dari alam, dari langit, dari seorang ibu yang mungkin telah lama memaafkan dari sana. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya sujud bukan karena takut, bukan karena rasa kalah, tapi karena rasa pulang yang utuh. Ia sujud lama, hingga embun membasahi dahinya. Dalam diam, ia berjanji, saat kembali ke Bungkul Raya nanti, ia bukan lagi Arya Ompong sang preman, tapi Arya bin Siti Maryam, anak dari seorang ibu yang meninggal dalam kesepian, dan kini hidup kembali dalam taubat anaknya. Setahun telah berlalu sejak Arya meninggalkan terminal Bungkul Raya. Dalam kesunyian pesantren, ia menempa diri, bukan hanya belajar agama, tapi juga menundukkan ego, menyembuhkan luka batin, dan memaafkan masa lalu yang selama ini membelenggu. Kini, dengan sorban putih sederhana di kepala dan sorot mata yang teduh, Arya melangkah turun dari bus, menatap terminal yang dulu pernah menjadi medan dosa, dan kini, ia datangi sebagai seorang anak yang telah pulang dengan jiwa baru. Imam adalah orang pertama yang melihatnya. Ia berdiri terpaku, tak percaya. Bang, suaranya tercekat. Di belakangnya, Kemet dan Gimbal mendekat. Ketiganya langsung memeluk Arya erat, bukan pelukan geng preman, tapi pelukan saudara yang telah lama merindukan seseorang yang dulu keras, kini kembali lembut. Air mata mereka tumpah tanpa malu. Kami pikir lo gak bakal balik lagi, Bang, kata Gimbal dengan suara parau. Terminal Bungkul Raya masih ramai, tapi auranya lebih hangat. Para sopir menyapa Arya dengan hormat, anak-anak kecil yang dulu takut padanya kini mendekat, memeluk kakinya sambil tertawa. Di sisi warung kecil, Bu Rini berdiri, matanya berkaca-kaca. Saat Arya mendekat, ia langsung mencium tangan beliau dan berlutut. Bu, saya pulang, bukan sebagai preman, tapi sebagai murid ibu, dan anak ibu yang lain. Bu Rini memeluknya erat, tanpa sepatah kata. Tapi pelukannya berkata banyak pengampunan, kebanggaan, dan cinta yang tak terhingga. Beberapa hari setelah kepulangannya, Arya mulai membuat kegiatan kecil di terminal, pengajian sopir, kelas ngaji malam, bahkan ruang konseling gratis bagi mantan preman dan anak-anak jalanan. Bersama Imam, Kemet, dan Gimbal, ia membentuk komunitas yang mereka beri nama, Langkah Kedua, tempat bagi siapapun yang ingin berubah, siapapun yang merasa masa lalunya terlalu kelam untuk diterima dunia. Namun puncak dari segalanya terjadi saat Arya berdiri di mimbar sederhana yang didirikan di tengah lapangan terminal, pada peringatan Maulid Nabi. Di hadapan ratusan orang, ia memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Saya berdiri di sini bukan karena saya baik, tapi karena saya pernah rusak. Dan karena ada seorang ibu, yang memeluk saya saat saya jadi bangkai hidup. Namanya Bu Rini, dan karena beliaulah, saya masih hidup hari ini. Tangis pecah, tidak hanya di kalangan warga terminal, tapi bahkan para pejabat yang datang pun tertunduk haru. Bu Rini, yang duduk di barisan depan, menangis terisak, menutup wajahnya dengan selendang putih. Malam itu, Arya tidak hanya menyentuh hati, ia menghidupkan harapan bagi semua yang merasa masa lalunya terlalu berat untuk dimaafkan. Di akhir acara, Arya turun dari panggung, duduk di depan makam kecil yang dibangun di sudut terminal, makam simbolis untuk mengenang ibunya. Ia berdoa lama di sana, kemudian menatap langit malam. Bu, anakmu sudah pulang. Dan kali ini, gak akan pergi lagi. Angin malam berembus pelan, dan dari balik langit yang sunyi, seolah terdengar suara lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Aku bangga padamu, Nak. 5 tahun telah berlalu sejak malam penuh air mata itu. Terminal Bungkul Raya kini berubah wajah secara menyeluruh. Bangunannya dicat ulang, taman kecil dibangun di pojok pelataran, dan yang paling menyentuh, di tengah terminal berdiri sebuah pendopo sederhana bertuliskan,
pusat pembinaan jalan kedua, tempat belajar, berbagi, dan menyembuhkan luka. Bukan hanya untuk mantan preman, tapi juga untuk siapa saja yang tersesat dan ingin pulang. Arya kini tak lagi dikenal sebagai Arya Ompong. Nama itu sudah lama terkubur bersama masa lalu. Kini orang-orang memanggilnya Ustaz Arya, pembina terminal yang setiap subuh memimpin tadarus, siangnya mengatur logistik bantuan untuk sopir-sopir lintas, dan malamnya menjadi sahabat bagi mereka yang butuh sandaran jiwa. Dari bekas celurit, ia kini memegang pena dan tasbih, senjata baru dalam perjuangan yang lebih sunyi namun jauh lebih berat. Bu Rini sudah tak sesering dulu berdakwah. Usianya yang semakin senja membuatnya lebih sering duduk di beranda warung sambil memperhatikan geliat kehidupan yang dulu ia perjuangkan. Tapi setiap kali Arya berdiri menyampaikan tausiah, ia menatapnya dengan mata teduh dan senyum damai. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Anak-anak yang dulu ia bela kini berdiri menjadi tiang-tiang kebaikan di tempat yang dulu diselimuti gelap. Kemet kini mengurus koperasi sopir. Gimbal mengajar silat dan adab untuk anak-anak jalanan. Imam membuka layanan kesehatan gratis hasil kerjasama dengan relawan medis. Mereka semua berubah, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena sudah merasakan seperti apa hidup di dalamnya, dan betapa indahnya bisa keluar dengan cahaya di tangan. Pada suatu sore, Arya duduk di atas bangku yang dulu biasa ia gunakan untuk mengatur wilayah kekuasaan. Kini bangku itu diberi plakat kecil, tempat Arya bertaubat. Seorang anak kecil mendekat, bocah kurus berkulit gelap, membawa sandal jepit sobek dan baju penuh debu. "Om, boleh numpang duduk?" tanya bocah itu. Arya tersenyum, menepuk bangku di sebelahnya. "Duduklah, nak. Di sini, semua yang ingin berubah selalu diterima." Bocah itu menangis, mengaku kabur dari rumah, terjerumus dalam geng kecil pencopet. Arya mendengarkan tanpa menghakimi, lalu menggenggam tangannya. "Kamu tahu, dulu Om lebih parah dari kamu. Tapi ada seseorang yang peluk Om, bukan karena Om baik, tapi karena Om punya harapan. Sekarang, giliran Om peluk kamu." Mereka berdua berpelukan, dan dari kejauhan, Bu Rini menyaksikannya sambil mengusap air mata. Lingkaran kebaikan itu terus berjalan. Dan malam itu, untuk mengenang hari pertama Bu Rini berdakwah di terminal, semua sopir dan pedagang berkumpul. Di tengah tawa, tangis, dan doa, Arya berdiri dan berkata, "Terminal ini dulu tempat saya menghancurkan hidup orang, tapi sekarang, ini tempat saya menghidupkan harapan orang." Semua karena satu perempuan, yang tidak pernah berhenti percaya pada cahaya. Ia menatap Bu Rini, dan semua orang berdiri, memberikan tepuk tangan panjang dan tak berkesudahan. Langit Bungkul Raya malam itu tak hanya penuh bintang, tapi juga penuh doa. Terminal yang dulu penuh luka kini menjadi taman penuh pelukan. Dan kisah Arya Ompong akan terus hidup. Bukan sebagai legenda kekerasan, tapi sebagai warisan jiwa yang pulang, dan mengajak banyak orang ikut pulang bersamanya.